Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Hidayah selaku pengasih penulisan dari Sekolah Kamila dan Fira. Yang terhormat kepada Mas Hamid, Mas Hawan, Zara, Ningria dan Kamila. Yang terhormat kepada Jang Pengurus dan guru-guru dan kepada Mbak Rifki sebagai Menteri PT Inovasi. Dan yang terhormat kepada orang tua semua, semoga saya selalu, dan kepada teman-teman saya cintai dan manfaat. Oke, perkenalkan, nama saya Kartika Amelia Permatasari. Saya di kelas 10 MA Al-Quran Labra Difda akan menjelaskan tentang bab ke-12 tentang tani. Nah, pada bab 12 ini menjelaskan tentang suara. Jadi suara itu dibagi dua. Jadi kita tuh harus membaguskan suara kita pada saat kita membaca qiraah. Itu tapi dalam hati kita itu nggak boleh kita tuh untuk membaca kayak gitu agar kita tuh menaikkan popularitas, agar kita famous, itu nggak boleh. Kemudian Nabi itu perang Nabi ketika Nabi itu sholat isya, Nabi kan beliau membaca surat Id dan itu adalah bacaan paling bagus. Kemudian itu dianjurkan dan itu sangat bagus, tapi kita tidak boleh memanjakan. Jadi memanjakan per hurufnya, terus yang pendek itu dipanjangin, yang panjang dipendekin, itu nggak boleh. Kemudian kita gak apa-apa membaca dengan suara merdu, tapi kita tidak boleh menyimpang dari Qur'annya. Jadi nggak boleh menambahkan ayatnya, nggak mengurang-uranginya, itu nggak boleh. Kemudian orang yang suaranya merdu, jadi orang yang suaranya merdu itu biasanya kalau para ulama itu menyuruh untuk orang yang suara merdu qori itu untuk membaca, sedangkan para ulama sendiri itu adalah untuk mendengarkannya. Itu kesepakatan orang pilihan, jadi itu adalah orang-orang pilihan. Jadi itu pernah pada zamannya Rasulullah sehingga agamanya seperti itu orang-orang pilihannya. Kemudian banyak yang juga bilang kalau orang yang wafat itu karena bacaan Quran. Wallahu a'lam lagi ya. Tapi juga kalau pada suatu majelis itu pasti kan kalau misalkan ada kalau akhirnya itu pasti nanti ada bacaan tartil qiraah gitu. Kemudian memulai qiraah, kita juga misalkan memulai qiraah terus membaca pertengahannya, kita harus mengawalinya berhenti hingga akhir, nggak boleh tiba-tiba berhenti. Kemudian memperhatikan ayat dan maknanya gitu. Jadi kita harus memperhatikan ayat dan maknanya gimana begitu. Terus membaca satu surat pendek itu lebih baik daripada kita membaca beberapa ayat di surat panjang. Jadi kalau kalian misalkan membaca surat pendek wallahu a'lam, Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu lebih baik bacaannya daripada kita membaca alif lam mim. Udah, daripada kita belajar udah itu dong. Kalau nggak baca wallahu a'lam, bandingin dengan baca 100 ayat Al-Baqarah, itu lebih baik kan membaca wallahu a'lam seperti itu. Kemudian pada tabi'in sendiri itu tidak boleh membaca beberapa ayat. Itu menurut Ibnu Abi Daud. Kemudian ada kondisi makruh. Kondisi makruh itu kita tidak boleh membaca Al-Quran ketika ruku, sujud, tasyahud dan selain pada berdiri, ketika sholat selain berdiri. Kemudian selain Al-Fatihah bagi makmum. Jadi bagi makmum itu kita nggak boleh baca harus melihat imam selain Al-Fatihah. Kemudian duduk di kampus boleh. Kemudian kita mengatur kita nggak boleh baca Quran. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.